Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil barril rahim, al-wasi'il alim, dzil fadlil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan Allah nikmat zahir, nikmat batin, nikmat iman dan segala nikmat yang merupakan keutamaan dan karunia besar dari Allah untuk kita. Mudah-mudahan kita semua bersyukur dan di akhirat nanti kita semua termasuk di antara orang yang berbahagia, di antara orang-orang yang dimuliakan Allah dengan kenikmatan, dengan kebahagiaan yang diberikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita melanjutkan kajian fikih mazhab Syafi'i. Perlu kita ingat bahwa fikih itu menurut para ulama al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Kata para ulama, definisi ilmu fikih, ilmu yang mengkaji hukum-hukum syariat yang terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba. Hukum-hukum itu berasal dari dalil-dalil syariat yang spesifik. Apa dalil syariat? Al-Quran, Sunnah. Lalu nanti ada ijma', ada qiyas, dan dalil yang lain. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan definisi tadi, maka fikih dia adalah produk Al-Quran dan Sunnah. Penjelasan Al-Quran dan Sunnah. Pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Bukan lawan dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika kita mengamalkan fikih, sejatinya kita sedang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dari sisi amaliyah. Karena dalam agama ini ada yang bersifat amaliyah, ada i'tiqadiyah, ada wujdaniyah. Amaliyah itu perbuatan yang kita lakukan nampak secara kasat mata. Kita sholat, berdiri, ruku, sujud, itu nampak perbuatannya. Ada lagi i'tiqadiyah, keyakinan. Yakin bahwa Allah Tuhan yang menciptakan kita, yang memberi rahmat, yang memberikan segala pemberian apapun. Kemudian ada wujdaniyah, rasa. Kemudian ada rasa takut, rasa sombong, rasa hasad, dengki dalam diri. Itu dikaji dalam ilmu akhlak. Nah, satu di antara tiga ilmu yang menjadi muara dalam Islam ini adalah amaliyah, perbuatan yang nampak. Perbuatan yang nampak itu disebut amaliyah, pembahasannya dalam fikih. Jadi kalau ada orang yang membenturkan antara fikih dengan Al-Quran dan Sunnah, orang itu tidak paham apa itu fikih. Jadi kalau ada orang membenturkan antara Al-Quran dan Sunnah dengan ijtihad ulama, orang ini tak paham. Kenapa? Karena ulama berijtihad itu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Sebab penjelasan terhadap masalah yang kita perlu penjawabannya belum dijelaskan secara rinci, detail, spesifik oleh Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena dalil Al-Quran dan Sunnah itu bersifat universal.
bersifat global, bersifat dalil-dalil pokok, bersifat dalil-dalil umum. Maka setiap masalah yang terjadi, kita mesti mengkaji antara dalil pokok tadi dengan masalah yang terjadi dan bagaimana penyelesaiannya dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam satu masalah yang sama, boleh jadi kita bertemu dengan ayat ceritanya sama, tapi secara zahir atau secara tekstual ayat menunjukkan pemahaman yang kontradiksi, pemahaman yang saling berlawanan. Sebenarnya tak berlawanan, cuma pemahaman kita menunjukkan atau memahamkan bahwa ayat-ayat itu tidak saling menjelaskan, tapi saling berlawanan. Begitu juga hadis-hadis Nabi. Menurut pemahaman kita, hadis-hadis itu nampak bertentangan, padahal tidak. Kenapa? Karena kita belum tahu semua hadis, belum menganalisa semua hadis, sehingga kita nanti punya kesimpulan. Ada yang umum, ada yang khusus, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak itu artinya lepas, muqayyad itu ada ikatan, ada kategori, ada syarat. Kemudian ada yang mubayyan, ada yang mufassar, dan lain-lain. Yang itu semua dikaji dalam ilmu usul fikih. Nah, sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah, boleh jadi kita bertemu hadis sahih, tapi ulama yang kita ikuti pendapatnya tak sejalan dengan hadis sahih yang kita temukan. Kenapa itu terjadi? Bukan dia tidak mengakui kesahihan hadis kita yang kita temui itu, tapi boleh jadi menurut ulama itu dengan metode dia, hadis sahih yang kita temukan juga ada hadis sahih yang lain yang belum kita temukan, dan menurut dia hadis sahih yang lain itu lebih kuat untuk jadikan dalil. Mungkin karena itu lebih spesifik, atau hadis yang sahih menurut mujtahid itu lebih belakangan dibanding hadis yang kita temukan. Karena kalau ada seseorang berbicara dua kali, ada yang pertama, ada yang kedua, maka yang kedua lah yang dirujuk. Saya bicara hari ini, kemudian minggu depan bicara lagi, pembicaraannya sama. Maka kemungkinan jika dua kali pembicaraan sama, yang belakang yang akan dijadikan rujukan. Apa sebab? Boleh jadi orang ini menarik pernyataan pertama, pernyataan kedua lah yang jadi patokan untuk mengukur apa pendapat seseorang. Nah, dalam hadis Nabi boleh jadi terjadi nasakh dan mansukh. Dulu Nabi menyampaikan dengan satu hukum tertentu, tapi kemudian menjelaskan hukum yang lain untuk membatalkan hukum sebelumnya. Dan itu banyak terjadi dalam pensyariatan syariat kita, karena memang syariat ini kalau diberikan sekaligus, dirubah sekaligus, itu jangan-jangan orang menolak. Berat bagi kita merubah satu kebiasaan sekaligus. Maka syariat sebagian besar ketika pertama disyariatkan itu berangsur-angsur. Contoh, orang Arab dahulu minum memabukkan itu, khamar disebutnya, itu bagi mereka ada sebuah kebanggaan. Kalau tamu datang ke rumah, itu suguhan untuk menjamu tamu itu khamar, minum memabukkan. Kita mungkin menyuguhkan ibarat kopi dan teh, dan itu kesenangan. Dan bagi tamu menganggap bahwa tuan rumah ini tuan rumah yang baik, tuan rumah yang tahu menjamu tamunya. Jika hal yang mendarah daging seperti ini sekaligus dibilang ini haram, tidak boleh dibuat, jangan-jangan mereka memusuhi Nabi sebelum mencerna apa maksud diharamkan yang menjadi kebiasaan yang sudah mendarah daging ini. Maka Al-Quran bertahap menyampaikan bahwa ada di antara rizki yang halal kita makan, ada yang tidak. Cuma disebut begitu saja. Tidak disebut bahwa khamar itu haram. Cuma kita akan berpikir, kenapa ada yang baik, ada yang tidak baik yang kita makan? Kenapa ada yang boleh dan tidak nih? Lalu bertanya, yang mana yang tidak boleh, mana yang boleh? Kan mulai berpikir. Sudah itu ada lagi nanti ayat Al-Quran mengatakan, la taqrabus shalah wa antum sukara.
Kalian jangan sholat kalau kalian keadaan mabuk. Jadi mikir, kalau mau sholat tidak boleh mabuk. Berarti kalau ingin mabuk jauh-jauh dari waktu sholat. Mikir. Sudah itu, karena waktu sholat ini kan 5 waktu dan berdekatan. Jadi orang semakin berpikir kapan lagi mabuk. Kalau seandainya setiap sholat tidak boleh mabuk. Kemudian Al-Quran menyatakan bahwa khamar itu najis. Khamar itu sesuatu yang dibenci oleh agama. Maka mereka semakin berpikir, oh, ternyata agama nggak suka. Bukan hanya ketika sebelum sholat, ketika sholat dan di luar sholat sebenarnya agama tak suka. Akhirnya yang keempat, fajtanibu. Kata Al-Quran, jauhi, tinggalkan. Jangan kalian konsumsi lagi. Begitu turun periode keempat tentang syariat ini, semua simpanan mereka dibuang. Sehingga cerita Sayyidina Umar bin Al-Khattab di Madinah itu, ibarat jalan kita sekarang di depan masjid, ketika dibuang itu, bagaikan sungai jalanan Madinah. Saking banyaknya masyarakat menyimpan khamar di rumah mereka. Nah, begitu tabiat syariat. Maka boleh jadi kita bertemu satu hadis atau 2 hadis. Hadis itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan kita belum bertemu hadis yang lain tentang tema yang sama. Sementara mujtahid atau seorang ulama yang kita temukan fatwanya tak sejalan dengan hadis itu, dia bertemu dengan hadis yang lebih sahih menurut dia atau lebih kuat menjadi dalil menurut dia dibanding hadis yang kita temukan. Bukan karena dia tak mengambil hadis. Dia tahu hadis kita itu, tapi sengaja tak diambil. Kenapa? Ada alasan. Kan kita kadang juga begitu. Dapat informasi, ada 2 atau 3 informasi. Semuanya kita percaya, semuanya kita terima, tapi tak semuanya kita aminkan. Tak semuanya kita jadikan landasan. Kenapa? Ada alasan kita. Maka kira-kira begitu juga dalam menerima hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya metode ulama. Metode itu kemudian disebut dengan madhab. Ketika kita belajar fikih menurut Imam Syafi'i, itu berarti kita sedang memahami, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah menurut cara Imam Syafi'i dan orang yang sejalan dengan Imam Syafi'i dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Itu pemahaman mudah bermadzhab Syafi'i. Lalu kemudian orang-orang yang mampu mengkaji langsung di Al-Quran dan Sunnah sehingga beramal langsung dengan redaksi Al-Quran dan Sunnah disebut dengan mujtahid. Dan orang yang tak mampu mengamalkan langsung tapi mengikut ulama yang bisa mengkaji langsung dari Al-Quran dan Sunnah disebut dengan muqallid, atau orang yang mengikuti fatwa ijtihad para mujtahid. Nah, muqallid dan mujtahid ini sebuah kemestian. Apa makna sebuah kemestian? Fakta memaksa kita untuk mengakui ada orang yang paham Al-Quran dan Sunnah, ada yang tidak. Betul? Kalau misalnya sekarang dihadapkan kita, ini Al-Quran, ini Sunnah, disuruh kita menyelesaikan masalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan masalah yang ada, bisa kita atau tidak? Tidak bisa. Jangankan memahami dan menggali masalah dan menyelesaikan dengan dalil, membaca Al-Quran saja mungkin belum fasih, belum khatam ilmu tajwid, makharijul huruf, sifat huruf, dan lain-lain terkait ilmu-ilmu dasar dalam masalah Al-Quran dan Sunnah. Betul? Itu fakta, tak bisa dirubah. Maka sejak dahulu pilihan umat ini satu di antara 2, mujtahid atau muqallid, mengkaji langsung dari Al-Quran dan Sunnah atau mengikuti ulama yang paham Al-Quran dan Sunnah. Supaya apa? Yang kita amalkan itu benar sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita pilih yang ketiga, otomatis salah dan bermasalah. Kenapa? Berilmu langsung tidak,
kemudian bertanya kepada yang tahu juga tidak. Maka orang yang tidak mengikuti ulama dan tidak punya ilmu langsung, dia pasti mengada-ada dalam menjalankan agama. Sehingga sumber agamanya bukan lagi wahyu, bukan lagi Al-Quran dan Sunnah, tapi nafsu dia. Mana yang enak menurut dia, dan ayat Al-Quran alat untuk membenarkan apa yang dia suka. Semestinya yang kita suka ini mengikut wahyu Al-Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran dan Sunnah mengikut kita. Tapi karena kita tidak punya ilmu dan pengen pula merasa hebat dan tak mau mengikut ke orang lain, akibatnya agama berasal dari hawa nafsu kita. Itu benar atau salah? Pasti salah cara beragama seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang menyebut kita dengan taklid, itu bukan aib, tapi taklid itu adalah sebuah kemestian dan keharusan untuk kita lakukan. Harus kita posisikan diri kita sebagai seorang muqallid. Paham? Jadi kalau orang menyebut taklid itu tidak boleh, itu salah. Apalagi taklid kita dicela dan dianalogikan dengan taklidnya orang-orang Bani Israel kepada para alim atau kepada para apa istilahnya, pendeta atau uskup atau apa istilahnya, pemuka agama mereka. Tidak sama. Kenapa? Karena kita mengikut ulama yang mengikut Al-Quran dan Sunnah. Kalau Bani Israel, pemuka agama mereka menentang, tidak sejalan dengan syariat Allah. Itu dua hal yang berbeda. Sama mengikut orang lain, tapi kita mengikut orang yang mengikut Allah dan Rasul. Mereka mengikut orang lain dan orang lain yang tak mengikut Allah dan Rasul. Sama perbandingannya? Tidak sama. Maka jangan dianalogikan kita mengikut ulama dengan orang Bani Israel mengikut pendeta mereka. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi inilah cara beragama yang mesti selalu kita sadari. Karena memang tanpa dipahami melalui ulama, tak paham kita syariat ini. Itu keadaan yang tidak bisa kita bohongi. Harus jujur kita mengakui itu. Betul? Jangankan kita yang mengaji sekali sepekan atau hanya mengaji antara maghrib dengan isya. Santri yang puluhan tahun di pesantren belum tentu bisa memahami langsung Al-Quran dan Sunnah. Termasuk yang belajar langsung di Al-Azhar, di Zaituna, atau berbagai kampus-kampus yang sudah lama dan terkenal dengan ulamanya, dengan banyak mahasiswa, dengan kitab-kitab klasiknya. Itu belum menjamin. Kenapa? Karena bukan tempat, tapi yang menjadi penentu itu mampu atau tidaknya dalam memahami dalil. Nah, itu. Dan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terkecoh kalau ada kita bertanya satu hukum, kemudian kita bertanya dalil. Perlu kita pahami bahwa kalaupun dijawab dengan dalilnya oleh orang yang menjawab pertanyaan kita, belum tentu kita bisa mengolah dalil itu. Sehingga kalau bertanya mana dalilnya, apa dalilnya, itu ada kemungkinan orang ini orang yang tak percaya dengan orang yang ditanya. Bukan karena dia ingin yakin, tapi tak percaya dengan orang yang ditanya atau berburuk sangka. Karena kalau dikasih dalil pun, kalaulah dia tahu dalil, bisa mengelola dalil, dia sebenarnya nggak perlu bertanya. Karena dia tidak tahulah makanya bertanya. Iya kan? Karena tidak tahulah makanya bertanya. Kalau bertanya, maka ini menandakan kita tidak tahu, lalu kita butuh orang untuk menjawab. Ketika orang jawab, maka kita mesti bersyukur dengan jawaban. Bukan pula kita meragukan dan mempertanyakan jawaban dari orang yang kita tanya. Mestinya sebelum kita bertanya kepada orang, kita mengukur pada siapa kita bertanya.
Tahu dulu ini orang punya kapasitas, otoritas atau tidak. Bukan setelah orang menjawab baru kita mempertanyakan dari mana dasarnya. Nah, itu sebenarnya bukan akhlak yang baik. Dan kalau kita tengok para sahabat Nabi dahulu, ketika mereka bertanya atau ditanya, tak setiap pertanyaan disertai jawaban penjelasan dengan dalil. Tapi mereka menjawab sesuai dengan ilmu yang mereka dapat. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada para ulama atau para ustaz, para kiai, para syekh menjelaskan hari ini tentang suatu masalah, tentang jawaban suatu masalah yang kita tanya, kemungkinannya adalah dia meriwayatkan jawaban yang kita tanya dari guru-guru mereka yang berasal dari pemahaman Al-Quran dan Sunnah oleh para mujtahid yang mereka ikuti. Paham? Jadi meriwayatkan sifatnya. Karena memang bukan mereka orang yang mengkaji langsung. Tapi karena belajar, menerima ilmu dari guru, guru menjelaskan, waktu itu pernah ditanya, atau ketika dibahas masalah yang kita tanyakan sejalan, atau kaedahnya sama, dia hakikatnya sedang meriwayatkan ilmu dari orang yang punya kapasitas. Paham? Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak dahulu para ulama itu atau para masyarakat dahulu kalau bertanya lalu dijawab, mereka tak bertanya apa dalilnya, mana dalilnya. Kenapa? Dikasih pun dalil tidak manfaat untuk kita. Kenapa? Karena tak ada ilmunya. Paham Bapak Ibu? Jadi pertanyaan mana dalilnya, apa dalilnya, itu pertanyaan orang yang menunjukkan keras hati, tak beradab dan tak berilmu. Dan itu bukan perbuatan sesuai dengan sunnah. Jadi paham ya? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut tentang pembahasan fikih ibadah masuk kepada rukun salat yang kelima, yaitu pelaksanaan rukuk di dalam salat. Rukuk secara syariat merundukkan badan. Kemudian merundukkan badan itu maksudnya adalah ketika kita rundukkan badan kita ke arah depan, kedua tangan kita, telapak tangan ini bisa menyentuh kedua lutut kita. Merundukkan seperti itu yang disebut dengan istilah rukuk. Maka paling minimal ketika kita rukuk dalam salat, tangan kita ketika kita rundukkan ke depan harus menyentuh kedua lutut, paling minimal. Dan rukuk yang sempurna itu rukuk yang membuat badan kita seperti sudut 90 derajat sehingga punggung itu lurus. Kalau diletakkan air dalam gelas di atas punggung tidak tumpah. Sehingga kita perlu tahu ada posisi minimal, ada posisi yang sempurna. Posisi minimal bagaimana? Tangan kita sudah ini, sudah sampai ke sini, itu sudah disebut rukuk. Sudah sampai tangan kita menyentuh kedua lutut, begini saja itu disebut rukuk. Tapi yang sempurna itu ketika membentuk sudut 90 derajat. Maka ini perlu kita pahami, ada namanya posisi minimal yang sudah memenuhi ketentuan syariat tentang bagaimana rukuk menurut syariat, dan posisi yang sempurna menurut syariat. Sehingga Bapak Ibu, kalau ada di antara kita nanti mungkin ada orang tua atau orang sakit pinggang atau ada orang yang mungkin baru belajar sholat, rukuknya seperti saya yang pertama tadi, kita jangan marah dulu. Kita jangan menganggap dia tak sah sholat dulu. Kenapa? Dia secara hukum fikih sudah melakukan rukuk paling minimal dan sah secara hukum. Adapun yang lurus punggungnya sehingga datar, itu adalah posisi paling sempurna dalam rukuk. Jadi kedua-duanya sama-sama boleh, sama-sama mengerjakan rukun. Tapi satu adalah sekedar menggugurkan kewajiban, yang satu posisi sempurna.
Maknanya keduanya adalah sah dia rukuk di dalam salatnya. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ketentuan di dalam rukuk ini. Pertama, ketika kita rukuk, hendaklah kita rukuk itu secara totalitas ke depan. Sehingga jangan sampai macam orang malas untuk rukuk itu. Atau badan ditahan-tahan, jangan. Atau sekedarnya saja, jangan. Sebaiknya kita upayakan paling minimal seperti tadi atau cara yang sempurna. Yang kedua, ketika kita rukuk, itu memang kita menyengaja melakukan perbuatan bernama rukuk. Bukan sebuah posisi yang mendadak atau kebetulan atau posisi yang tidak kita sadari. Contoh, boleh jadi ketika kita sholat, karena anak kita main-main, dia pukul-pukulan. Sehingga ketika pukulan itu dia pukulkan sarung, saking kagetnya kita langsung menunduk. Pas imam, Allahu Akbar rukuk, kata imam, kita langsung sambungnya rukuk. Itu tidak boleh. Kenapa? Merukuknya kita, merunduknya kita tadi bukan karena rukuk untuk sholat. Jadi supaya kita disebut rukuk dalam sholat, anak kita yang tadi merundukkan badan karena mengelak dari anak, itu mesti tegakkan dulu badan kita, baru kita rukuk dengan sengaja. Atau boleh jadi ketika kita berdiri, entah apa yang terjadi di saku kita sehingga kita mengambil sesuatu, posisi badan kita seperti rukuk. Lalu terdengar imam Allahu Akbar, kita langsung nyambung. Tidak boleh. Harus kita menyengaja melakukan rukuk dari berdiri kepada rukuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, mesti tumakninah. Makna tumakninah, mesti diam dari gerakan sebelumnya dan sesudahnya. Berhenti total. Kita memang tenang rukuk itu, tak ada gerakan sebelumnya dan sesudahnya, minimal selama membaca subhanallah. Katakan subhanallah itu butuh 3 detik. Selama 3 detik kita enggak bergerak, diam saja untuk melaksanakan rukuk. Ini harus dilakukan. Maka tumakninah ini menjadi perhatian. Jangan sampai kita rukuk lalu langsung angkat kepala. Tidak boleh. Minimal di 3 ini. Kita totalitas, menyengaja untuk melakukannya, bukan kebetulan, bukan mendadak, bukan terpaksa. Yang ketiga, tumakninah. Harus 3 itu dalam rukuk. Kemudian ada sunnahnya. Apa sunnahnya? Yang pertama takbir. Setelah kita baca ayat selesai, Allahu Akbar untuk rukuk. Kita baca takbir itu sunnah. Sunnah hay'ah dalam salat. Yang kedua, mengangkat tangan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Kita angkat tangan. Sama dengan ketika takbiratul ihram. Menuju rukuk. Dalam hadis dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-shalah rafa'a yadayhi hadwa mankibayhi. Wa idza kabbara lirruku' wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Nabi ketika memulai salat dengan takbir, beliau angkat tangan saat baca takbir tadi. Dan ketika akan ruku' dan balik dari ruku', beliau juga angkat tangan beliau. Sejajar dengan kedua bahu kita. Yang ketiga, menyempurnakan posisi ruku' seperti yang kita contohkan tadi, yang lurus. Itu sunnah. Wajibnya paling minimal tadi. Sunnahnya posisi punggung kita lurus. Maka dalam hadis dikatakan, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'a." Rukuklah engkau sehingga engkau tenang dalam keadaan rukuk itu dengan rukuk yang sempurna. Dalam hadis lain, "La tujzi'u salatul rajuli hatta yuqimu dhahrahu fir ruku'." Tak sempurna salat seseorang sehingga ketika dia rukuk itu posisi punggungnya lurus. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala,
posisi lurus sehingga air tak jatuh dari punggung jika diletakkan, itu kesempurnaan cara rukuk. Yang keempat, tasbih, membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Boleh 1 kali, boleh 3 kali, atau lebih. Batas yang sedang di antara sedikit dan banyak 3 kali setiap kali rukuk. Minimal 1 kali. Redaksinya apa? Boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau sebaliknya dengan sujud dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau dibaca dengan redaksi yang lain, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, atau apa redaksi tasbih yang kita hafal. Tapi dalam mazhab Syafi'i dianjurkan saat kita rukuk tasbihnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu sunnah yang keempat. Yang kelima, berdoa. Karena waktu rukuk, waktu sujud, satu di antara waktu berdoa yang makbul. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita sholat sendirian, boleh kita rukuk itu lama, sujud itu lama, berdiri baca ayat 1 kali berdiri 1 rakaat itu misalnya 3 juz, itu boleh. Kan mana tahu kan? Jadi sahabat Nabi kalau sholat tarawih itu mulai setelah isya, nanti selesainya dekat-dekat dengan subuh. Dan sholat mereka 20 rakaat. Setiap 2 rakaat salam. Di kita ini sholat sudahlah 8 rakaat, cepat pula lagi. Ini jumlahnya 20, lama. 1 rakaat bacanya bil mi'in. Ayat yang jumlahnya ratusan. Kita ini sudah 8 ayat, bacaannya qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar, paling panjang wadduha. Jadi sholatnya singkat, sudah itu menonton nih. Kalau anak-anak muda bakar kembang api, main mercon, atau yang lain-lain. Jadi sahabat Nabi malam-malam itu mereka hidupkan untuk ibadah. Karena memang sayang bagi mereka Ramadan yang hanya sekali dalam setahun, kalau tak diisi siang dan malamnya untuk ibadah. Sementara siang dan malam itu ibarat kita mencari sesuatu yang kita cari, itu emas semua yang dicari itu. Sehingga ketika Ramadan dapat siang dan malam itu ibarat mengumpulkan barang yang paling berharga, itu dapat emasnya siang dan malam. Sehingga mereka tak ingin waktu mereka untuk selain ibadah kepada Allah siang dan malam. Dalam hadis lain dikatakan bahwa Sayyidah Aisyah cerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Di ujungnya Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni saya. Artinya Nabi ketika rukuk dan sujud, kata Sayyidah Aisyah, itu sering membaca doa, Maha suci Engkau ya Allah, Engkau Tuhan kami, dan Engkau yang kami puji, ya Allah ampuni aku. Itu Nabi sering baca itu ketika rukuk dan sujud. Berarti Rasul ajarkan. Dan ajaran Rasul berarti ini ikutan untuk kita. Sehingga dihukumi sunnah berdoa ketika rukuk dan ketika sujud. Dalam hadis yang lain kata Sayyidah Aisyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Maka boleh kita baca tasbih seperti itu. Kata Sayyidah Aisyah lagi, iftaqattu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata lailah fatahassastu thumma raja'tu fa idza huwa raki'un wa sajid yaqulu subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Saya pernah malam hari kehilangan Rasul. Mana nih Rasul? Kan suami istri wajar tidur itu saling tahu kita mana suami mana istri. Pas malam itu saya kehilangan, nggak ada Rasul. Mana ini Rasul? Saya cari-cari. Ya raba-raba lah usah kita cari-cari mana Rasul gitu. Rupanya Rasul sedang rukuk, dan ketika itu saya dengar Rasul membaca subhanaka wa bihamdika
la ilaha illa anta. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa redaksi yang memang berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam pelaksanaan rukuk. Maka wajar kita temukan ada kawan kita baca subhanakallahumma bihamdika, atau redaksi tasbih dan doa yang lain. Sehingga ketika kita mendengar bacaan kawan beda dengan kita, jangan dulu menuduh kawan ini dia tidak tahu. Boleh jadi dia tahunya, dia dapat ilmunya beda dengan ilmu yang kita dapat, tapi semuanya bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan poin penting yang perlu kita catat adalah membaca tasbih dan doa itu ketika rukuk bagian dari sunnah, bukan sebuah kewajiban. Maknanya kalau ada orang rukuk dia tak membaca apapun, sah rukuk dia. Oleh karena itu dalam salat kita perlu tahu mana yang rukun qauli dan mana yang sunnah dibaca dalam salat. Makna rukun qauli adalah apa saja bacaan yang harus dibaca dalam salat. Yang kedua, yang sunnah dibaca dalam salat. Itu mesti kita tahu supaya kita paham mana yang harus, mana yang dia boleh dikerjakan, boleh tidak. Paham Bapak Ibu? Sampai di sini kita lanjut dulu tanya jawab, baru kita sambung jika waktu masih ada. Silakan kalau yang bertanya. Ada yang tanya? Silakan. Siap. Boleh dilakukan setiap kali rukuk dan setiap kali sujud. Dengan catatan, kita seorang yang salat sendirian atau makmum yang mengikut imam. Kalau imam jangan. Kenapa? Imam itu anjuran Nabi dalam hadis yang lain, kalau bisa salatnya tidak terlalu panjang. Apa sebab? Di belakang imam mungkin ada bapak-bapak yang sedang bawa anak kecil. Atau ada orang tua sepuh, dia tak bisa lama-lama ikut sholat sehingga sholatnya khusyuk. Atau ada ibu-ibu yang anaknya menyusui, untuk bisa berjamaah dia mesti tinggalkan anak, dan kalau anak itu terbangun, anak akan menangis. Atau ada orang sedang mengurus, misalnya urus KTP, ngurus SIM, ngurus pajak. Ini jam tutup, jam buka ini terbatas. Kalau lama betul imam ini, nanti jangan-jangan pas balik ke kantor itu urusan saya tak selesai ini. Sehingga dia sholat nggak khusyuk. Atau pedagang, kami lama-lama betul buka, jangan-jangan nanti tak habis dagangan kami lagi segala macam. Sehingga ketika sholat itu dia nggak khusyuk. Yang terpikir selain sholat saja. Maka imam ketika dia membaca tasbih tadi, jangan lebih dari 3, sebaiknya jangan kurang dari 3. Kenapa? Lebih dari 3, kelamaan bagi dia, kelamaan bagi makmum. Kurang dari 3, dia tak menjalankan yang ideal dalam berzikir. Paham ya? Jadi sebaiknya imam jangan memperbanyak hal-hal sunnah untuk pribadi dia ketika menjadi imam salat berjamaah. Ketika sendirian, hantamlah, hampailah. Mau 100, mau 1000 silakan. Hanya saja kalau kita salat itu ada berdiri, ada rukuk dan sujud, sebaiknya bacaan ketika berdiri lebih panjang dari lama kita rukuk dan sujud. Paham ya? Oke. Jadi kalau imam bijaknya tidak berlama-lama dalam setiap bacaan dan gerakan. Tapi dilakukan imam boleh, tidak sah salatnya. Hanya saja dampaknya kepada makmum. Nah, itu pula ruginya di makmum. Kita terikat dengan imam. Kalau imam, dia memaksa kita. Dia mau cepat, mau lambat, kita mesti ikut. Kita mau cepat, sementara imam lambat, tak bisa dipaksa. Nah, maka jangan lama-lama betul jadi makmum. Kalau bisa nanti jadi imam lagi. Caranya ya belajar. Baik, ada lagi? Silakan. Kalau ada kita lanjutkan. Silakan Bu.
Bagaimana, Bu? Sujud. Ya. Baik. Jadi saya sempat diskusi dengan salah seorang ustaz kita. Dalam penjelasan beberapa kitab mazhab fikih itu ternyata yang diharuskan tidak boleh tertutup oleh pakaian yang bergerak bersama badan kita adalah kepala. Maka ibu-ibu dia punya keringanan ketika dia sujud tadi, telapak dan kaki, lutut tuh pasti itu. Lutut pasti tertutup oleh kain, telapak tangan dan ujung kaki itu boleh tertutup oleh mukena atau sarung dia. Sudah, Bu? Oke. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup saya lanjutkan tentang i'tidal. Rukun yang keenam, i'tidal. I'tidal adalah posisi kita berdiri kembali setelah kita selesai rukuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, i'tidal ini keharusan sehingga disebut rukun dalam salat. Maka tidak sah salat seseorang kecuali dia i'tidal. Nah, i'tidal ini berdirinya lebih singkat dibanding ketika kita baca Al-Fatihah dan surat. Karena memang dia jeda saja antara gerakan rukuk dan gerakan sujud. Sehingga orang dari rukuk tidak langsung sujud, tapi dia balik dulu baru dia sujud. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat-syarat i'tidal ini supaya disebut dengan i'tidal yang mengerjakan rukun salat. Pertama, badan kita mesti berdiri lurus kembali sebagaimana sebelum kita rukuk kita berdiri lurus. Kan tadinya sebelum rukuk kita berdiri lurus, lalu kita rukuk kita merundukkan badan. Syarat kita i'tidal, badan kita harus tegak lagi. Baru disebut dengan i'tidal, karena i'tidal itu mengembalikan. Yang kedua, tegaknya kita tadi adalah memang sengaja untuk i'tidal, bukan seperti saya contohkan tadi. Karena sedang rukuk, tiba-tiba anak main di tokok-tokok dari bawah kan, kita kaget langsung berdiri gitu. Rupanya kata Imam Sami Allahu liman hamidah, kita langsung aja untuk i'tidal, itu enggak sah. Kita mesti balik lagi ke posisi rukuk, baru sengaja tegakkan badan untuk mengerjakan i'tidal. Kan boleh jadi begitu terjadi kan? Anak-anak kita main atau ada sesuatu tiba-tiba mengagetkan kita langsung tegak kepala. Itu tidak sah i'tidal kita dengan itu. Harus kita menyengaja untuk mengerjakan i'tidal. Yang ketiga, tumaknina, sama dengan rukuk tadi. Mesti ada diam yang tak ada gerakan sebelum dan sesudahnya sama sekali. Selama membaca subhanallah. Maka kalau baca subhanallah itu 3 detik mesti diam, nggak ada ngapa-ngapain. Yang keempat, nggak berlama-lama. Apalagi lebih lama daripada saat berdiri baca Al-Fatihah dan surat. Karena memang i'tidal itu jeda sejenak. Bukan berdiri seperti saat kita membaca ayat dan membaca Al-Fatihah. Sejenak, sebentar. Kemudian sunnahnya, ini sudah isya atau cepat sikit? Isya? Baik. Sunnahnya secara cepat, nanti kita ulang lagi pekan depan. Pertama, saat kita i'tidal mengangkat tangan. Balik dari rukuk kita angkat tangan seperti kita akan rukuk. Yang kedua, ketika kita kembali dari rukuk tadi membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu baca Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Tidak hanya makmum imam saja, tapi imam dan makmum sama bacaannya dalam mazhab Syafi'i. Karena ada sebagian kawan kita berdasarkan dia salat di Makkah, salat di Madinah, kalau imam baca Sami Allahu liman hamidah, kita cukup Rabbana lakal hamd, tidak begitu. Bacaan imam dan makmum sama dalam masalah ini dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga, kunut.
ketika sholat subuh saat i'tidal terakhir, dan witir pada setengah malam kedua bulan Ramadan, malam 16, 17 sampai terakhir. Di rakaat terakhir witir membaca qunut. Nah, itu 3 sunnah i'tidal. Insyaallah kita jabarkan lebih lanjut pekan akan datang. Maka jangan selesai mengaji malam ini, sebab yang 3 tadi belum paham lagi, belum diterangkan dengan matang. Nanti jangan salah-salah, nanti minggu depan hadir lagi. Yang belum hadir ajak hadir. Apalagi bapak ibu yang di rumah ada anak kecil ngajar anak sholat. Ini kosong. Kalau kosong bisa menumpahkan air? Tak bisa. Betul? Tapi kalau ini saya buka, saya tumpahkan, ini bisa mengisi gelas? Bisa? Saya buktikan. Bapak yang paham sholat, dia bisa mengajarkan anaknya sholat. Paham ya? Tapi kalau bapak yang tak paham ilmu sholat, bagaimana mengajarkan anak sholat? Nah, itu aja kesimpulan terakhir pengajian kita. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. InsyaAllah berjumpa lagi pekan akan datang. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.